Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, semenjak saat ini kita harus hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Pandemi adalah sebuah kondisi munculnya wabah yang meluas hingga melintasi batas antar negara, bahkan antar benua. Pandemi COVID-19 hingga akhir Juni 2020, COVID-19 telah mewabah di lebih dari 188 negara. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan korban jiwa akibat COVID-19 telah menembus 536.000 nyawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di negara kita, sederet protokol dan kebijakan telah diputuskan dan wajib dilaksanakan untuk mengendalikan dan memitigasi COVID-19. Mulai dari pembatasan sosial berskala besar, mengatur jarak saat berinteraksi sosial, menutup berbagai fasilitas publik, hingga menyelenggarakan sekolah, ibadah, dan bekerja dari rumah. Masyarakat pun sudah memulai tatanan baru alias new normal dalam segala aktivitasnya. Sahabat yang dicintai Allah, dalam rentang sejarah, wabah sudah tercatat semenjak 1200 tahun sebelum Masehi. Artinya, datangnya bencana penyakit yang merenggut jutaan nyawa sudah terjadi semenjak 3200 tahun yang lalu. Wabah influenza diperkirakan menjadi wabah yang pertama kali terjadi dalam sejarah manusia. Bencana ini melanda wilayah Babilonia, Persia, Asia Tengah sampai ke daratan Asia Selatan. Para peneliti berhasil menguak fakta terjadinya wabah pertama kali di dunia ini berdasarkan catatan dari transkrip bangsa India kuno dalam bahasa Sanskerta. Setelah wabah ini, kemudian terjadi wabah di Yunani kuno yang saat itu menjadi pusat peradaban. Wabah tersebut terjadi pada tahun 429 hingga 416 sebelum Masehi. Wabah dahsyat yang terjadi kemudian adalah merebaknya penyakit cacar yang merenggut 5 hingga 10 juta jiwa. Wabah ini terjadi 165 hingga 180 Masehi di pusat Imperium Romawi. Sahabat yang dicintai Allah, wabah cacar air masih menjadi momok yang menakutkan bagi peradaban manusia di masa Imperium Romawi. Saat itu, dengan keterbatasan pengembangan teknologi dan ilmu kedokteran, jutaan nyawa melayang karena serangan penyakit cacar air. Selain itu, penyakit plague yang disebabkan infeksi bakteri Yersinia pestis mulai merebak di sekitar tahun 541 Masehi. Dalam rentang 541 sampai 701 Masehi, lebih dari 100 juta jiwa meninggal dunia karena infeksi Yersinia pestis. Bahkan William Rosen, seorang peneliti biologi, menyatakan bahwa wabah plague yang disebabkan bakteri Yersinia pestis telah merenggut setengah dari penduduk Eropa masa itu. Subhanallah. Sahabat yang dicintai Allah, hingga abad ke-14 penyakit plague terus menghantui kehidupan manusia. Bahkan wabah terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah terjadi di tahun 1346 hingga 1353 Masehi. Wabah ini merenggut lebih dari 200 juta jiwa atau 60% dari penduduk Eropa masa itu. Di era modern, wabah terbesar yang terakhir kali terjadi adalah wabah flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918 hingga 1920. Kala itu, penyakit flu mematikan yang bersumber di Spanyol merenggut lebih dari 100 juta jiwa. Hingga saat ini, belum ada wabah yang lebih dahsyat dibandingkan flu Spanyol, termasuk pandemi COVID-19 yang mulai merebak di malam tahun baru 2020. Sejarah peradaban Islam mencatat wabah yang terjadi di masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Para ulama sejarah mencatat wabah yang paling terkenal dalam sejarah Islam adalah wabah Ta'un Amwas. Wabah besar yang terjadi di tahun 18 Hijriah atau 640 Masehi. Wabah ini merebak di Syams yang menewaskan puluhan ribu orang.
Mengapa dinamakan Ta'un Amwas? Amwas adalah salah satu wilayah kecil di Palestina, di antara Ramallah dan Al-Quds. Di wilayah inilah wabah ta'un tersebut pertama kali muncul, kemudian menyebar dan melanda banyak wilayah, serta merenggut banyak nyawa. Wilayah Amwas di masa sekarang dihancurkan oleh Zionis pada tahun 1967, sehingga penduduknya pun mengungsi. Kemudian tempat tersebut dijadikan hutan dengan modal dari para Zionis Kanada. Saat ini wilayah Amwas bernama Canada Park. Wabah ta'un di masa itu menyebabkan kematian sekitar 25.000 jiwa. Di antara mereka yang wafat adalah tokoh para sahabat Nabi SAW. Di antaranya Abu Ubaidah bin Jarrah, Al-Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib, Mu'ad bin Jabal, Abdurrahman bin Mu'ad bin Jabal, Syurahbil bin Hasanah, Amr bin Suhail, Inabah bin Amr bin Suhail, dan lain sebagainya dari sahabat-sahabat Nabi yang senior. Tahun terjadinya wabah ta'un Amwas ini juga dikenal dengan Am Ramadah atau Tahun Abu. Dinamakan Tahun Abu karena kemarau panjang menyebabkan tanah menjadi gosong dan debunya seperti abu. Keadaan ini semakin membuat tahun tersebut berat dan masyarakat menderita kerugian materi yang amat besar. Sahabat yang dicintai Allah, berdasarkan penelitian dan riset para ahli, munculnya wabah tak semata karena munculnya bakteri atau virus yang berbahaya. Hadirnya wabah dalam hidup manusia menandakan turunnya keseimbangan lingkungan, terlebih wabah besar yang terjadi di era modern seperti wabah Ebola, SARS, hingga COVID-19. Para peneliti berkeyakinan wabah tersebut pada dasarnya merupakan penyakit pada hewan, terutama hewan liar. Tapi karena habitat hewan-hewan liar itu semakin menyusut, maka penyakit yang semula terperangkap dalam tubuh hewan menjadi terekspos keluar sehingga menginfeksi manusia. Para peneliti juga berpandangan dunia modern yang ditandai dengan pencairan es di kutub utara dan selatan juga berhubungan dengan munculnya wabah. Para peneliti lingkungan meyakini lapisan es menjadi perangkap alami virus dan bakteri yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Sehingga ketika lapisan es tersebut mencair, maka aneka mikroorganisme patogen itu mencemari air laut hingga akhirnya menginfeksi manusia. Sahabat yang dicintai Allah, belajar dari munculnya wabah, kita harus menyadari fitrah sebagai pemimpin di muka bumi. Makna pemimpin di sini adalah amanah untuk menjaga seluruh isi bumi, termasuk hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Saya Arifin Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.